Oke, kita mulai ya. Semua udah siap? Oke. Sementara tolong dinonaktifkan dulu mic-nya selagi saya menjelaskan ya. Oke, baik. Senang sekali kita hari ini bertemu di virtual class pelajaran seni budaya SMA Negeri 85 Jakarta. Sebelum kita mulai pembelajaran jarak jauh kali ini, ada baiknya kita doa dulu agar pembelajaran kita kali ini bisa berjalan dengan baik. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mengadakan pembelajaran jarak jauh. Alhamdulillahirobbilalamin, kita semua sehat. Hingga di sini sudah ada sekitar 32 partisipan yang bergabung dalam virtual class learning ini, yaitu di mana sesuai arahan gubernur kita SE Gubernur nomor 6 tahun 2020 bahwa untuk mengantisipasi virus corona ini supaya tidak tersebar lebih luas lagi, maka kita diharapkan beraktivitas di dalam rumah. Saya work at home dan kalian tolong tetap di rumah juga. Kita tetap melaksanakan pembelajaran seperti biasanya kita berjumpa di hari Selasa di jam pertama di kelas 11 MIPA 3 ini. Yang baru datang tolong diaktifkan mic-nya. Kita mulai pembelajaran kali ini. Silakan kalian bisa menyiapkan catatan agar ketika saya menjelaskan kalian bisa membuat catatan-catatan kecil ya, supaya lebih dapat kalian ingat hasil penjelasan saya. Selama saya menjelaskan, tolong mic dinonaktifkan agar suara saya lebih terdengar di room meeting atau di virtual class kali ini. Tanya jawab akan kita laksanakan setelah saya menjelaskan materi pelajaran. Baik, saya akan langsung menyampaikan materi kita kali ini tentang fenomena karya seni rupa. Yang sudah ada di Google Classroom kalian juga. Tapi ada banyak siswa yang belum paham, jadi kita buka lagi, kita pelajari lagi jauh lebih dalam mengenai fenomena karya seni rupa ini. Ya, di sini kita akan melihat presentasi yang berbentuk PowerPoint. Ya, ini dia paparan. Kita mulai ya. Oke, yang pertama, ini materi ini ada di buku paket Seni Budaya kelas 11 semester 2 terbitan Kemendikbud tahun 2017. Nah, jadi bagi kalian yang di rumah kalian ada bukunya, silahkan bisa dibuka.
Bersama-sama kita pelajari fenomena gaya lukisan yaitu bab 6 di buku paket kelas 11, yaitu tentang fenomena seni rupa. Yang pertama kita lihat apa yang disampaikan di materi ini adalah periodisasi seni rupa, di mana periodisasi ini dibagi menjadi tiga zaman ya, atau 3 masa, 3 era gitu ya. Yang pertama adalah seni rupa pramodern. Yang kedua adalah seni rupa modern, lalu berkembang lagi menjadi seni rupa postmodern. Ya. Ini adalah 3 zaman ya yang dilalui oleh karya seni rupa atau perkembangannya gitu ya. Nah, kemudian kita bahas satu demi satu. Yang pertama seni rupa pramodern dulu. Seni rupa pramodern itu golongannya ada karya yang sifatnya primitivisme dan aliran naturalisme, aliran atau gaya lukisan ya, atau gaya berkarya, dan gaya berkarya realisme serta gaya berkarya dekoratif. Nah, ini yang pertama kita bahas dulu tentang primitivisme. Cirinya apa? Cirinya karya-karya yang ada di zaman prasejarah ya, atau paleolitikum, megalitikum. Nah, ini karya-karya yang diciptakan karakternya bersifat sederhana, spontan, naif, dan jujur. Kemudian yang berikutnya yang dianggap sebagai seni rupa pramodern ya, di zaman pramodern ini adalah salah satunya gaya naturalis. Gaya naturalis ini ya adalah nilai estetis pertama yang muncul di perkembangan karya seni rupa, yaitu yang cirinya adalah peniruan alam. Jadi segala sesuatu yang dilukiskan atau yang dibuat itu persis dengan yang ada di alam, seolah seperti foto, bahkan cenderung diindahkan. Kemudian yang termasuk juga dalam seni rupa pramodern adalah seni atau gaya lukisan atau gaya karya seni rupa realis. Di mana karya ini kenapa disebut pramodern? Karena apa yang dia sajikan, nilai-nilai estetis yang disajikan merupakan hasil peniruan dari alam sekitarnya. Kemudian kita lihat lagi ada dekoratif. Dekoratif dianggap sebagai eranya pramodern karena dia juga masih meniru segala bentuk dari alam, walaupun disederhanakan objeknya dan ditambah-tambahkan ya, dihias-hias, namanya dekor berarti hias gitu ya. Nah, kemudian kita lihat selanjutnya, inilah era kedua ya, atau perkembangan seni rupa yang kedua yang disebut seni rupa modern. Yang pertama ada seni pop, yang kedua ada seni optik, yang ketiga ada seni kontemporer. Oke, kita lihat di sini seni pop berkembang di tahun sekitar 1950-an. Setelah adanya naturalis, realis, makin berkembanglah itu yang namanya seni pop, yang dia kata kuncinya adalah warnanya. Ciri khas dari seni pop adalah warnanya yang cenderung datar. Bukan berarti tidak ada gradasi, tapi gradasinya justru dibuat per bidang. Ya. Proporsinya masih sempurna, masih mengikuti nilai estetis yang ada pada nilai estetis aliran atau gaya lukisan naturalis. Nah, seni pop ini kalau kalian ingat seni pop, ingat saja kartun Mickey Mouse atau kartun Superboy di era tahun
ya, di abad ke-19 ya, tahun awal 1950-an. Nah, itu ya. Jadi yang flat, yang dua dimensi, yang sifatnya tuh seperti kertas gitu ya, gepeng gitu ya, hanya dua dimensi ya. Selanjutnya kita lihat ke seni optik. Ini bagian dari seni rupa modern. Kenapa disebut seni rupa modern? Dia sudah mulai ada something yang baru gitu ya, sesuatu yang baru, yaitu ini kata kunci di seni optik, yaitu mengeksploitasi visibilitas mata. Jadi intinya mengilusi mata, menipu mata kita gitu ya. Objeknya non figuratif, ini juga kata kunci dari seni optik. Dia geometris yang khas, perulangannya teratur dan rapih. Kemudian temanya tema eksternal. Nah, selanjutnya kita ke seni konseptual. Nah, ini yang menjadi pokok dari pertemuan kita kali ini adalah di sini nih, kebanyakan siswa kurang memahami perbedaan antara seni konseptual dengan seni kontemporer. Nah, ini seni konseptual ini identik dengan ide baru ya, sesuatu yang cenderung tidak berwujud gitu ya. Dan dia juga merangkul segala bentuk non seni ya. Contohnya itu body art, art, performance art, installation art ya. Seperti apa karyanya? Sebenarnya saya tidak memberikan contoh di sini karena saya berharap siswa bisa menganalisis ketika mendapatkan teori seperti ini, lalu ketika kalian dihadapkan dengan sebuah karya, kalian bisa menganalisis mana karya yang termasuk seni kontemporer dan mana yang termasuk seni konseptual. Nah, karena perbedaannya ini sangat tipis sekali, maka nanti akan saya berikan contoh realnya. Nah, ini karya kontemporer sekarang kita bahas masih termasuk ke dalam eranya modern, yaitu karya ini untuk memfilsafatkan segala sesuatu yang anti realistis gitu ya, anti kebenaran yang sebenar-benarnya gitu, maksudnya anti yang kelihatan di dunia nyata gitu. Dari nilai estetis yang sebelumnya, mana nilai estetis yang sebelumnya? Yaitu nilai estetis yang standarnya adalah standar naturalis ya, yang begitu indah, sangat indah, pemandangan alam gitu ya. Nah, yang terakhir yang ada di dalam bab ini adalah seni rupa postmodern, di mana postmodern ini awalnya kita berpedoman pada prinsip-prinsip seni rupa ya. Jika kalian masih ingat, prinsip seni rupa ada balance gitu ya, keseimbangan, proporsional, komposisi ya kan, point interest gitu ya, proporsi. Nah, itu semua ditabrak ya. Dan fungsinya juga kan sangat berbeda ya, antara fungsi seni murni dengan fungsi seni pakai gitu ya. Nah, sekarang ini ditabrak fungsi ini. Fungsi seni murni ya adalah dinikmati saja keindahannya tanpa bisa digunakan. Sementara di postmodern ini sudah mulai ditabrak. Contohnya adalah trick art. Trick art itu adalah lukisan. Nah, lukisan sejatinya adalah sebuah karya seni murni. Nah, kalau seni murni sejatinya tidak bisa digunakan, ya. Tapi di trick art ini, di postmodern ini, justru seni trick art ini digunakan untuk swafoto, gitu ya. Jadi bisa dimanfaatkan dia ternyata. Nah, inilah ciri dari postmodern. Oke, itulah yang bisa saya paparkan di fenomena seni rupa. Karena untuk bisa melihat perbedaannya, kita akan lihat perbedaan yang membuat karena perbedaannya tipis, jadi ada yang kurang jelas. Nah, inilah yang disebut karya instalasi ini disebut sebagai apa tadi? Karya
yang disebut sebagai karya konseptual di era modern, di era seni rupa modern. Kenapa disebut konseptual? Karena lihat, hampir tidak berbentuk. Karena kalau kita bisa lihat, ini sebenarnya adalah susunan bola-bola plastik dari bola yang besar, sedang, dan kecil. Kalau dilihat dari depan terlihat figur Pak Jokowi, ya, presiden kita kali ini. Nah, tapi kalau dilihat dari samping itu hanya susunan bola-bola saja. Tidak bisa kita melihat ini adalah figur tokoh, ya, seorang figur manusia gitu ya. Nah, kita lihat lagi karya berikutnya ini apa gitu ya. Hampir tidak berwujud, ya. Jadi dibilang tornado bukan, seperti ular juga bukan, ya. Jadi ini adalah karya konseptual. Segala sesuatu yang ide baru, cenderung tidak berwujud dan merangkul objek non seni. Coba kita lihat. Bola plastik itu sebenarnya digunakan untuk bermain, ya. Tapi di sini diambil dan dimanfaatkan untuk karya seni. Nah, yang endingnya adalah karya seni, ya. Selanjutnya kita lihat ini perbedaannya seni kontemporer. Nah, seni kontemporer yang perlu kita ingat, dia anti realistis, ya. Maka yang dia sajikan, lihatlah, apakah mungkin ada manusia berkepala besar gitu ya. Itu kan anti realistis. Nah, ini prinsip seni juga sudah ditabrak, ya, jadi tidak ada proporsionalnya lagi. Kemudian kita lihat karya berikutnya adalah surrealis. Karya surrealis ini juga memfilosofikan sesuatu, memfilsafatkan sesuatu, ya, pesan-pesan yang ingin dia sampaikan. Kemudian dia juga anti realistis. Apakah mungkin ada astronot, ya, yang di tebing-tebing dengan adanya manusia komodo berkepala manusia gitu kan, ya. Nah, ini adalah anti realistis. Nah, ini semoga bisa jadi referensi buat kalian, karena ini memang sangat tipis perbedaannya antara mereka berdua. Oke, selanjutnya kita lihat lagi, sebenarnya ada banyak gaya lukisan, ya, dan semoga ini bisa menjadi pemahaman kalian yang lebih dalam lagi, ya, tentang gaya lukisan. Dan masuk di era manakah dia? Apakah dia masuk di eranya modern? Apakah dia masuk di eranya pramodern? Apakah dia masuk di eranya kontemporer? Nah, ini yang disebut gaya lukisan atau ciri-ciri lukisan atau ciri-ciri dari karya seni rupa, ya, baik dia mau lukisan ataupun patung. Silahkan boleh di screenshot gaya lukisan, saya beri waktu 1 menit. Oke, terima kasih sudah di screenshot, semoga ya, atau dicatat boleh. Yang pertama kita lihat gaya lukisan itu ada naturalis. Nah, naturalis ini adalah nilai estetis yang terdepan, ya, yang pertama kali muncul. Yaitu dia menampilkan keindahan alam, bahkan cenderung lebih diindahkan daripada aslinya gitu, ya. Nah, romantis sekarang, yang romantis. Romantis juga termasuk ke dalam mana nih? Nah, ya, bisa kalian catat bahwa romantis dan naturalis serta realis adalah karya yang termasuk ke dalam eranya pramodern, ya. Realis juga termasuk. Kenapa? Karena dia masih melihat hanya menduplikat yang ada di alam.
apa yang dia tampilkan ya yang ada di alam. Jadi belum ada satu nilai baru. Nah, sudah sampai kubistis. Nah, ini berarti sudah sampai di eranya modern. Yaitu di mana ada nilai baru. Dia menyajikan karya seni dengan bentuk dasar geometris. Kita bisa lihat perbedaan antara realis dan kubistis. Kalau di realis itu dia lekuk wajahnya itu sangat dibuat detail. Sangat diteliti apakah dia lekuknya ke bawah berapa derajat gitu kan ya. Nah, tapi kalau di dalam seni kubistis, lihat bentuk wajah dibuat langsung lingkaran saja karena bentuk dasar dari wajah itu adalah sebenarnya memang lingkaran gitu ya. Nah, tanpa ditambahin lagi, walaupun macan, walaupun macan itu tapi tetap si macan itu ya kan punya lekuk dagu, lekuk pipi gitu ya. Harusnya ada dong lekuk-lekuk itu, tapi ini diabaikan oleh kubistis. Jadi membuat nilai seni baru pada zaman modern ini. Lalu matanya juga ya di flat aja seperti itu. Kemudian kita lihat impresionis. Nilai baru yang ada di impresionis ini adalah yang sempat booming di era modern. Kenapa? Karena dia memperlihatkan nilai estetis baru di mana tidak sedetail naturalis dan tidak sedetail realis, tapi kok kita bisa mendapatkan kesan nilai estetis ya, kesan keindahan yang sangat mendalam gitu di sini ya. Kalau kita bisa lihat ini impresionis, kata kuncinya adalah kesan cahaya ya. Dimana kalau kita lihat nih semua objeknya terasa samar. Ya, kalau kita lihat objeknya terasa samar. Di sini kita bisa lihat ada bangunan seolah-olah rumah, seolah-olah kok ada rumah tapi hanya kesan saja gitu ya, tidak detail. Nah, samar. Di sini juga ada perahu layar dan nelayannya yang tidak detail, tapi kita masih bisa melihat ini nelayan, kita masih bisa melihat ini layar perahu, tapi samar. Tapi kok indah gitu ya. Aduh, kita melihat ini tetap indah gitu ya. Nah, selanjutnya kita lihat neoklasik. Nah, ini adalah yang disebut-sebut sebagai puncaknya dari karya seni lukis dan karya seni patung atau karya seni rupa lainnya. Disebut puncak nilai tertingginya karena dia benar-benar sempurna, segala proporsinya, kemudian warna kulitnya gitu ya. Nah, ini juga di era modern ini dianggap sebagai puncak dari nilai tertinggi dari karya seni rupa atau karya lukis dan patung dan karya seni rupa lainnya. Selanjutnya kita ke surrealis ya. Kenapa masih ada kata realisnya? Berarti ini realis dong, gitu kan ya. Nah, sebenarnya karya ini kenapa disebut surrealis? Karena dia sebenarnya berasal dari realis, tetapi ditambahkan dengan inspirasi atau daya imajinasi seorang seniman. Selanjutnya kita ke Fauvisme. Nah, Fauvisme ini ya, kalau kita lihat di sini, Fauvisme ini memiliki nilai estetis yang baru, yaitu berupa penabrakan warna. Warna wajah manusia kan tidak mungkin orange, kemudian biru-biru gitu, kecuali dia itu ya berkelahi mungkin ya. Nah, jadi ini nilai estetis yang baru. Kok tidak serupa ya dengan wajah kita, tapi kok indah gitu ya. Masih nilai estetisnya masih terlihat nyata gitu ya. Selanjutnya kita ke futuris. Futuris ini adalah ciri kata kuncinya futuris adalah ya
dia seolah gambar bergerak. Nah, ini adalah cikal bakal dari karya animasi nih. Nah, ini seolah-olah gambarnya bergerak. Kan sebelum-sebelumnya nilai-nilai estetis yang sebelumnya lukisan itu tidak ada pergerakan gitu ya. Tapi di futuris ini seolah-olah gambar tuh kok mau bergerak gitu ya. Nah, inilah kata kunci di futuris. Kemudian kita lihat selanjutnya ada Dadais. Nah, ini lebih sensasional. Karya ini sensasional kenapa? Karena dia terkadang tidak pure melukis tapi menempel gambar-gambar yang ada lalu kemudian dipadukan dengan keterampilan melukis ya. Kita ke pop art, ingat pop art, ini masih era modern. Pop art dia lebih kenapa dispesifikin lagi karena dia memang berkembang sangat pesat pop art ini dan banyak yang mengikuti gaya lukisan ini ya, banyak yang mengidolakan aliran ini. Nah, kata kunci di pop art adalah warnanya yang datar, flat. Nah, kita bisa lihat di sini. Ini ada gradasi ya. Tetap ada gradasi, tapi gradasinya berbidang. Ya, di sini kita bisa lihat ada krem tua dan krem muda. Nah, itu sebenarnya ada gradasi, tapi berbidang, sangat terlihat perbedaannya, jelas ya. Apakah dia bentuknya persegi, apakah dia bentuknya bidangnya tabung. Nah, itu sangat terlihat bentuknya per bidang gitu ya. Selanjutnya kita lihat ada gaya pop optic art. Nah, ini juga mungkin dipisahkan karena dia juga berkembang dengan sangat pesat ya. Dan banyak gaya lukisan para seniman yang mengikuti aliran ini. Nah, ini sebenarnya masuk ke era modern, tentu saja ya. Kita lihat kalau karya ini kita zoom in, zoom out gitu ya, atau kepala kita yang bergerak ke kiri dan ke kanan, itu akan mengakibatkan ilusi mata kita seolah-olah gambar ini bergerak. Nah, ya, kunci dari optik art adalah mengilusi mata, gitu ya. Kemudian ini yang menjadi perbedaan di modern dan kontemporer adalah tadi kalau di modern lukisan ya lukisan, hanya bisa dilihat, hanya bisa dinikmati keindahannya, tidak bisa digunakan. Tapi di postmodern justru silahkan gunakan gitu ya. Silahkan bahkan bersuah foto dengannya, yaitu adalah trick art. Nah, trick art ini bisa di lukisan ini kita bisa duduk di antara lukisan itu gitu ya, bersuah foto di sana ya. Sementara kalau di eranya modern, terkadang kita melihat karya seni lukis itu ada tulisannya malah don't touch gitu ya, tidak boleh disentuh. Sementara di era postmodern ini justru sebaliknya, justru silahkan gunakan saya gitu ya, jika lukisan itu bisa berbicara gitu ya. Nah, ini kalau abstrak masih di eranya konseptual, dia berarti dia masih di era modern ya. Nah, abstrak ini konseptual karena dia cenderung tidak berwujud. Nah, ya. Jadi itulah perbedaan-perbedaan antara seni konseptual dan kontemporer serta gaya aliran-aliran gaya lukisan itu termasuk ke era yang mana ya. Semoga kalian tidak terlewat dan sudah mencatatnya. Selanjutnya, saya akan buka termin pertanyaan ya. Demikian, semoga ini cukup jelas. Nanti ketika ada pertanyaan lagi, silahkan ditanyakan. Saya akan buka lagi PowerPoint ini jika masih ada yang belum jelas. Oke.
Silahkan jika ada yang ingin bertanya, jangan lupa tampilkan wajahnya supaya eh, semua bisa paham virtual class kita kali ini. Halo, apa suara saya terdengar? Silakan aktifkan mic-nya ya. Oke, bentar siapa nih? Kalista ya? Oke Kalista, tolong diaktifkan, diperlihatkan wajahnya supaya paham pembelajaran virtual class kita kali ini. Oke, wah cantik, tetap cantik ya walaupun di rumah ya. Oke, terus gimana Kalista? Mau tanya apa? Iya, ya. Terus? Oke, postmodern tadi kita lihat ciri yang utamanya adalah dia menabrak ya, menabrak fungsinya. Sekarang kita ingat fungsi karya seni rupa ada dua, yaitu yang pertama fungsi pakai, ya kan? Fungsi pakai berarti misalnya nih seperti saya pakai jilbab, kacamata. Nah, ini fungsinya untuk dipakai nih. Dan prinsip dari fungsi pakai adalah fun follow function. Jadi apa ke keindahan itu mengikuti fungsi gitu ya. Lalu yang kedua, nilai estetis yang kedua yang sudah pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya adalah karya seni murni ya. Fungsinya fungsi murni, seni murni atau hanya bisa dinikmati keindahannya saja. Nah, itu kan dua yang berbeda ya, dua fungsi yang berbeda sebenarnya. Tapi di postmodern ini dia benar-benar dia menabrak batasan itu gitu. Jadi eh, dia sebenarnya lukisan. Lukisan kan berarti hanya untuk dipajang ya, hanya untuk dinikmati keindahannya ya. Tapi di postmodern ini justru lukisan itu boleh disentuh, pegang aja gitu. Jadi kalau pada eranya modern lukisan tidak boleh disentuh ya dengan maksud merawat lukisan itu sendiri ya. Tapi kalau di era modern, postmodern ini justru ya ya sentuh aku gitu ya. Bahkan kita bisa bersuah foto. Kadang ada yang lukisan yang seperti sayap gitu ya, terus kita nempel di tembok itu atau di lukisan itu, terus seolah-olah kita punya sayap gitu kan. Nah itu era postmodern. Begitu Kalista? Apa ada yang masih belum jelas? Oke, sama-sama. Selanjutnya ada lagi yang ingin bertanya? Ya, oke. Sambil nunggu pertanyaan, saya sebar absen dulu ya bagi yang belum absen. Silakan absen dulu sambil menunggu pertanyaan. Saya tunggu 5 menit. Jika tidak ada lagi yang bertanya, berarti semoga kalian paham semua. Semoga bisa menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan fenomena karya seni rupa bisa lebih maksimal lagi. Yang sudah absen tidak usah absen lagi. Ini bagi yang tadi ketika saya menjelaskan baru datang, ada yang baru datang kan ya. Nah, jadi silahkan absen.
Gimana Kal rasanya di rumah? Mantap jiwa ya. Tapi seneng nggak nih ada pembelajaran jarak jauh seperti ini? Oh gitu ya, karena lebih oh nggak enak. Kenapa tuh nggak enaknya? Siapa itu Salman ya? Di Fatih, Yan, Rian itu. Rian kenapa nggak berani tampilin wajahnya? Belum mandi ya? Iya, bagus. Seharusnya kan seperti belajar biasa ya. Ini kan 7.15 kita udah. Oh, nakal ya. Oke, stay at home please. Coba. Siapa lagi ada yang mau tanya nggak? Cukup ya. Seni kontemporer. Gimana? Eh, gimana ya? Nggak apa-apa. Terkadang koneksi terputus kan ya. Kenapa Yan? Kenapa mau tanya apa? Iya betul. Seni konseptual itu ada di zamannya seni rupa modern. Begitu Yan? Oke. Kalau kontemporer masih di modern juga. Jadi gini, ada tiga periode atau tiga zaman kan ya. Yang pertama zaman pra-modern, berarti prasejarah tuh. Nah, yang kedua zaman modern, berarti sudah lebih maju stepnya, ya. Terus yang ketiga postmodern, gitu. Jadi kalau kontemporer dan konseptual itu masuk ke eranya modern yang kedua. Dulu sebelum ada era postmodern ini ya, di kurikulum sebelum kurikulum 2013 ini, 3 zaman karya seni rupa itu dibagi menjadi karya tradisional, karya modern, dan karya kontemporer. Nah, karena sudah ada era postmodern ya, jadi disederhanakan tuh kontemporer masuk ke ranahnya seni rupa modern. Itu ceritanya. Supaya tidak terlalu banyak periodisasi gitu ya. Demikian? Apa sudah jelas? Oke. Tidak ada bertanya lagi saya rasa ya. Sudah jelas semua mungkin ya yang ada di sini. Kalista mau nanya lagi nggak? Oke, ini cuma Kalista nih yang berani tampilin wajah cantiknya, yang lain mana nih? Oh iya iya iya, nggak apa-apa lah ya. Tetap cantik kok. Namanya juga pembelajaran jarak jauh ya, guys. Oke, saya ulangi ya, yang menjadi, eee, pertanyaan atau yang perbedaan yang sangat, eee, kadang membuat kita bingung adalah perbedaan antara konseptual dan kontemporer. Konseptual yang harus kamu ingat adalah konseptual tidak berwujud. Adanya ide baru, itu konseptual, kata kuncinya itu ya. Lalu kalau kontemporer, itu dia memfilsafatkan. Jadi ada filsafat-filsafat di balik karya itu dan dia menabrak prinsip seni.
kata kunci dari kontemporer selain itu adalah anti realistis. Jadi kalau kepala kita sebenarnya ideal dengan badan kita, nah dia justru membuatnya lebih besar gitu ya. Nah itu kontemporer anti realistis. Sementara konseptual punya ide baru, tidak berwujud dan merangkul non seni yang bukan seni, misalnya sapu lidi. Sapu lidi itu kan sebenarnya digunakan untuk kegiatan sehari-hari membersihkan ini ya, membersihkan lingkungan kita ya. Tapi di eranya konseptual ini dia membuat sapu lidi menjadi karya seni baru, misalnya disusun-susun sedemikian rupa sehingga membentuk sebuah karya baru gitu ya, yang tidak berwujud tapi itu seperti tornado kok, tapi bukan ya gitu. Jadi something new yang bentuknya tidak berwujud seperti yang sering kita lihat di kehidupan nyata. Oke, saya rasa sudah cukup jelas ya, tidak ada lagi yang bertanya. Saya cukupkan dulu materi kita kali ini di classroom kita kali ini, di virtual class kita kali ini. Semoga bermanfaat dan pesan saya tetap ada di rumah, tetap belajar seperti biasa. Tugas-tugas yang diberikan oleh guru kalian dikerjakan. Semoga dengan kalian mengisolasi diri di rumah, kalian lebih sehat, kita bisa ketemu lagi di kelas yang sebenarnya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih atas kehadiran kalian semua sudah memantau virtual class kali ini. Jaga diri kalian, take care. Sampai jumpa nanti, sehat-sehat selalu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang sudah absen boleh keluar ya. Oke, terima kasih semuanya. Bye. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih. Jangan lupa. Oke. Oke, bye. Ya, sama-sama. Alista, makasih ya. Waalaikumsalam, makasih. Loh, udah absen belum? Oke, bye.